Di gurun bernama Mojave, California, seorang pemandu muda bernama Ben melarikan diri dari seorang pengejar misterius. Namun, semua itu hanyalah mimpi, dan ia pun terbangun disebabkan mimpi tersebut. Tak lama kemudian, Ben menghampiri pacarnya bernama Lena, yang saat itu akan segera pergi meninggalkan Ben. Dikarenakan ia mendapat beasiswa di sebuah universitas di kota lain. Lena mencoba meyakinkan Ben untuk ikut bersamanya, namun Ben menolak tinggal di kota bersama Lena karena pekerjaannya sebagai pemandu berburu, karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan turun-temurun dari kakek serta orang tuanya, dan Ben pun tidak tega harus meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Lena pergi, Ben pun memberikan sebuah hadiah kepadanya, yaitu sebuah revolver sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa ia pernah belajar berburu dan menembak bersama Ben. Dan Lena pun pergi dari tempat itu. Tak lama setelah Lena pergi, Ben pun mendapat telepon dari sheriff bernama Joe dan mengabarkan ada pekerjaan untuknya pagi itu untuk memandu seseorang yang ingin berburu. Dan Ben pun segera menuju kantor sheriff. Sheriff? Is it? Karena Ben adalah salah satu pelacak dan pemandu terbaik di wilayah itu, sheriff pun memperkenalkannya pada John Maddox, seorang pengusaha kaya raya yang ingin berburu domba tanduk besar. Namun Ben merasa sedikit agak aneh karena musim berburu belum dimulai. Ditambah lagi saat Ben meminta surat-surat kelengkapan berburunya. Namun sheriff meyakinkan bahwa John telah mengurus semua dokumen serta surat izin untuk berburu. Only one in America. Ketika berada di luar, John memamerkan jeep mewahnya kepada Ben. Lalu Ben meminta John untuk memperlihatkan senapan yang akan digunakan oleh John nantinya. Lalu John memperlihatkan senapan impornya, Steyr Scout 308 buatan Austria, yang mana Ben belum pernah melihat senapan berburu yang seperti itu, karena umumnya sebagian besar penduduk di sana menggunakan senapan berjenis Winchester ataupun Remington untuk berburu. Setelah memeriksa kelengkapan berburu John, akhirnya mereka pun melakukan perjalanan ke gurun tempat tujuan berburu mereka. Selama di perjalanan, John mencoba mengajak Ben ngobrol, yang mana saat itu Ben sedang melihat foto pacarnya yang ia simpan di dompetnya Ben. Lalu John mengatakan bahwa Ben beruntung mendapatkan Lena, karena ia mau tinggal bersama Ben di tempat yang seperti ini. Ben pun mengatakan bahwa pagi tadi Lena barusan meninggalkan tempat ini untuk menempuh pendidikan di kota lain, karena ia mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Tak lama setelah itu, John pun menerima sebuah telepon, walaupun Ben mengatakan bahwa di tempat itu tidak mempunyai sinyal untuk menerima panggilan telepon. Namun John mengatakan bahwa ponselnya menggunakan jaringan satelit, sehingga di mana saja ia berada, ia dapat menelpon ataupun menerima panggilan dari ponselnya itu. Berkat telepon satelitnya, ia bisa menerima panggilan di gurun itu dan berbicara dengan salah satu kliennya tentang kesepakatan bisnisnya dengan perusahaan Cina. Lalu beberapa menit kemudian, mereka akhirnya tiba di rute tempat domba liar berada. Saat mereka mulai mendirikan kemah di gurun, John berhenti sejenak dan mengagumi pemandangan, tersemangat untuk mengejar buruannya. Ketika malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan makan malam. John bertanya mengapa Ben tidak ikut saja dengan pacarnya dan melanjutkan kuliah. Ben pun menjawab bahwa menjadi seorang pemandu adalah bisnis keluarganya yang diwariskan kepadanya setelah orang tuanya meninggal. Selain itu, ia juga menggunakan keahliannya untuk membantu polisi dalam kasus orang hilang. Lalu Ben menceritakan sebuah kasus, sebuah keluarga kehabisan bensin di jalanan menuju gurun dan mencoba berjalan melintasi dataran untuk mencari bantuan. Namun tragisnya mereka harus kehilangan nyawa karena kehausan dan cuaca yang begitu panas. Sejak insiden itu, Ben berjanji pada dirinya akan tetap tinggal di wilayah itu, membantu polisi menemukan orang-orang yang tersesat, serta mencari hewan-hewan yang hilang. Setelah percakapan tersebut, mereka berdua pun beristirahat. Namun, begitu fajar tiba, John pun membangunkan Ben untuk memulai perburuan mereka. Let's go, Ben. Setelah berjalan beberapa meter, mereka menemukan dua televisi tua yang diletakkan di tanah. Ben mengatakan itu digunakan oleh klub menembak kota, dan tanpa berpikir panjang, John mengokang senjatanya dan menembak target. Membuat televisi hancur berkeping-keping. Ben sangat tidak menyukai hal itu, karena ia tahu suara tembakan itu hanya akan menakuti domba liar. Tetapi, John ingin membuat perburuan lebih menyenangkan,
dan mengatakan karena itulah tujuannya berburu. Dan ia pun sudah menunggu 10 tahun untuk mendapatkan izin berburu dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ben pun curiga, lalu meminta John menunjukkan mengecek ulang izinnya. Mind if I just double check that permit? John pun kemudian membuka saku jaketnya. Namun alih-alih ia menunjukkan surat izin berburunya, ia malah mengeluarkan seikat uang $100 dan mengatakan bahwa dengan uang ini ia telah meyakinkan sheriff untuk memberinya izin. Dengan kata lain, ia sudah menyogok sheriff tersebut. Lalu, John pun menawarkan hal serupa kepada Ben sebagai uang imbalan atas kesaksian Ben. Karena Ben membutuhkan uang dan tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan, ia pun menerima uang sogokan tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun berhenti di sebuah kaki gunung dan mengamati buruan mereka, mencari tanda-tanda adanya domba liar. Menggunakan monokular, Ben mencari hewan di titik tertinggi ketika ia melihat sosok lewat di puncak gunung. John pun melihat hal yang sama dan tanpa berpikir panjang lagi, ia membidik dan menembak ke arah bukit. John pun mengenai target dengan tepat. John pun senang akhirnya mengenai hewan itu dan berlari untuk melihat buruan yang telah ia tembak barusan. Namun, begitu mereka mendaki bukit itu, Ben menemukan bahwa John telah menembak Charlie, seorang pemandu tua dan merupakan sahabat serta mentornya Ben. John pun seketika panik, karena target yang ia tembak bukanlah seekor domba liar, melainkan seorang manusia. Oh my God, Jesus Christ! Ben pun berinisiatif untuk membawa Charlie ke kota untuk mendapatkan pertolongan, dan menyuruh John untuk tinggal dengan Charlie, sementara ia segera mengambil jeep milik John untuk membawa Charlie ke rumah sakit. Sementara itu, John mencoba menghubungi agennya, lalu menceritakan apa yang terjadi dan meminta solusi. Namun yang lebih buruknya lagi, jika kasus ini sampai diketahui oleh orang banyak, tentu John tidak akan bisa menutup kesepakatan dengan mitra-mitra bisnisnya, dan nama John akan dicap jelek oleh mitra bisnis dan seluruh perusahaannya kemungkinan akan bangkrut. Saat Ben sampai di kaki bukit, ia pun bergegas untuk menjemput Charlie. Namun ia mendengar tembakan lain dari puncak bukit itu. Ternyata, John berinisiatif mengambil senapan Ben yang sengaja ia tinggalkan ketika turun di bawah untuk mengambil mobil. Di sana, John tanpa ragu-ragu menembak Charlie menggunakan senapan Ben. Ia beranggapan, jika Charlie selamat, ia bisa menceritakan dan memberikan kesaksian pada pihak yang berwenang. Lalu, bersamaan dengan itu pula ia menarik kokangan peluru dari senjatanya Ben dan melemparkannya, membuat senapan itu tidak bisa digunakan lagi. Beberapa saat kemudian, Ben pun tiba dan bertanya apa yang terjadi. John pun menjawab bahwa ia harus membuat keputusan. Ia memberitahu Ben tentang bisnisnya, dan bahwa jika pesaingnya mengetahui insiden ini, perusahaannya akan ditutup. Karena itu, mereka berdua harus merahasiakan kejadian ini dan menguburkan saja tubuh Charlie di gurun tersebut. Awalnya Ben menolak, tetapi John bersikeras serta menjebak Ben ke dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, jika Ben membawa jasad Charlie ke pihak yang berwenang, mereka akan melihat dan menyimpulkan bahwa pria itu ditembak dengan senjata yang berbeda. Dan hal itu hanya akan meningkatkan kecurigaan bahwa pembunuhan itu adalah kejahatan yang direncanakan, dan Ben juga akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Akhirnya, John mencoba meyakinkan Ben dengan cara lain. Ia mengatakan, jika Ben bekerja sama dengannya dan tutup mulut, maka Ben akan mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi bersamaan dengan Lena dan masa depan mereka itu akan dijamin oleh John. Menghadapi dilema tersebut, Ben yang awalnya ragu-ragu untuk menerima, namun akhirnya menyerah juga, setelah diiming-imingi dengan berbagai macam fasilitas yang bakal ia dapatkan. Lalu mereka berdua pun berjabat tangan, menyepakati kesepakatan tersebut. Now your life, it's never gonna be the same. Setelah itu, Ben pun menguburkan tubuh Charlie. Tetapi melihat pria yang ia kenal seumur hidupnya dihilangkan secara tidak adil, Ben pun diliputi rasa penyesalan dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan.
Ia pun berpura-pura ingin mengambil air dari mobil jeep itu. Ben pun berusaha mencari alat komunikator di dalam ranselnya. Namun John yang mulai curiga segera memergoki Ben dan menodongkan senjatanya kepada Ben dan meminta Ben untuk menjauh dari mobilnya. Get away from the goddamn car! God damn it! What is... John pun marah ketika ia menyadari ia telah dikhianati oleh Ben dan dengan senapan yang mengarah ke Ben, John memerintahkan Ben untuk melepas semua pakaiannya. Ben pun mencoba berargumen dan beralasan bahwa John tidak akan membunuhnya. Okay. Namun John memberikan tembakan peringatan dekat ke arah kaki Ben, membuktikan bahwa ia tidak segan-segan untuk membunuh Ben. Tanpa pilihan lain, Ben pun mulai melepas pakaiannya dan bertanya apa yang sedang John rencanakan. John pun mengarang cerita bahwa Ben kehilangan akal serta frustrasi karena putus dengan pacarnya. Dan selama perburuan, ia mencoba menyerang John dan John pun terpaksa membela diri. Namun, Ben mencoba menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang akan percaya dengan hal itu dan John tetap saja akan didakwa melakukan kejahatan. Akan tetapi, John mempunyai ide lain dan ia mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Ben dengan senapannya. Akan tetapi, John menyuruh Ben untuk berjalan tanpa perlindungan melintasi gurun untuk melihat seberapa jauh ia bisa pergi dan membiarkan Ben mati kepanasan dan kehausan di gurun tersebut. Dan John pun segera menyuruh Ben untuk segera pergi melewati gurun yang tak berujung dengan terik matahari yang tak kenal ampun yang bisa membakar kulitnya. Setelah beberapa kilometer berjalan, Ben pun menemukan jaringan saluran transmisi dengan salah satu tiang bernomor 242. Ben yang sudah paham lokasi tersebut, kemudian mulai mencari tiang nomor 277, sementara John mengawasinya dari jauh di dalam mobil jeepnya. Begitu Ben menemukan tiang dengan nomor 277, Ben pun mulai berlari ke arah berlawanan sampai ia melompat ke dalam sebuah cekungan kecil di tanah. Berkat itu, Ben pun berhasil lolos dari pandangan John. Menyadari rencana Ben, John pun mempercepat laju jeepnya untuk mencari Ben. Ben yang mendengar suara kendaraan mulai mendekat, ia pun berlari menuju sebuah dinding tanah di belakangnya yang terdapat terowongan tersembunyi. Begitu masuk terowongan, Ben mulai menendang struktur kayu penyangga terowongan itu, sehingga menyebabkan tanah longsor dan menutupi akses masuk untuk John. John pun mengamati kemana tembusnya terowongan itu, seakan-akan ia sudah mengetahui, ia pun segera pergi dari sana. Ben pun merangkak melalui terowongan itu, sampai ia menemukan tambang tua tempat Charlie biasa tinggal selama eksplorasinya di gurun tersebut. Di dalam, Ben menemukan air minum milik Charlie bersamaan dengan sepasang celana dan sepatu bot tua yang terletak di lantai. Meskipun kakinya terluka parah karena berjalan terlalu jauh, ia tetap mengenakan sepatu bot itu agar luka di kakinya tidak semakin parah ketika melewati gurun tandus itu, dan mencoba mencari lebih banyak lagi persediaan. Namun di salah satu dinding, Ben menemukan peta wilayah bersama foto istri Charlie yang telah lama meninggal, dan fotonya bersama Charlie ketika sama-sama menjadi pemandu berburu. Melihat foto itu, Ben pun berjanji akan membalaskan dendam Charlie dan membawa John ke pihak yang berwenang serta mengadilinya atas kecerobohannya tersebut. Sementara itu, di luar, John berusaha mencari Ben dengan teropongnya dan ia pun menemukan pintu masuk tambang tersebut. Dan ia pun mempercepat laju mobilnya menuju lokasi. Dan ketika Ben mendengar suara kendaraan, Ben segera bersembunyi kembali ke terowongan. Beberapa saat kemudian, John menerobos masuk ke tambang dan mulai mencari Ben. Namun ketika sedang mencari, John menemukan sebuah kotak dinamit, dan seketika itu juga, ia mempunyai ide untuk meledakkan tambang tersebut, yang mana ia meyakini bahwa Ben tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi. John kemudian memutuskan untuk bermain dengan Ben dan melemparkan 2 batang dinamit ke arah terowongan Ben, sambil membawa sisanya keluar dari tambang. Ben yang sudah terdesak segera keluar, mencoba untuk memadamkan sumbu dari dinamit itu. Namun hal itu tidak berhasil, dan ia pun terpaksa melarikan diri dari tambang itu. Untungnya, Ben berhasil melarikan diri dari ledakan di detik-detik terakhir, tetapi di luar, ia kembali berhadapan langsung dengan John. Di sana,
Ben memperingatkannya kembali bahwa tindakannya ini akan memicu sheriff untuk datang ke tempat itu dan akan menangkapnya. Namun John berkilah bahwa itu semua adalah karena ulah dari Ben, dan Ben lah yang akan disalahkan nantinya. Lalu John memerintahkan Ben untuk terus berjalan dan menyuruhnya untuk membuka sepatu yang ia kenakan. Namun, yang tidak John sadari, Ben memiliki sebuah peta yang ia ambil dari tambang milik Charlie. Lalu mengeluarkannya dan menunjukkan arah gua yang digunakan Charlie sebagai tempat istirahat. Setibanya di sana, Ben menemukan sofa tua dan mulai melepaskan pelapis dan kain untuk membuat sepatu bot darurat untuk menutupi kakinya yang sudah tersengat parah oleh paparan matahari dan panasnya pasir gurun. Melihat Ben berlindung di gua tersebut, membuat John kesal dan memberikan tembakan peringatan kepada Ben agar segera keluar dari gua itu. Beberapa saat pun berlalu, Ben pun terus mengikuti peta sampai ia tiba di lokasi yang ditandai dengan palang X. Di sana, ia mulai menggali tanah dan ia menemukan koper berisi foto-foto istri Charlie dan kotak kelereng serta ketapel. Dan tak jauh dari sana, ia juga menemukan sebuah botol minuman. Namun sayangnya, botol itu ditembak oleh John sehingga Ben tidak mempunyai kesempatan untuk meminum air tersebut. Ben kemudian meneruskan perjalanannya. Sementara itu, John menikmati situasi tersebut dan kembali ke jeepnya. Dan bahkan John pun menyiapkan minuman dan duduk di kursinya menunggu Ben muncul dan membiarkannya mati kelelahan serta kehausan di tengah gurun itu. Ben yang semakin kelelahan, ia pun berlari menuju gunung, tetapi rasa haus dan sengatan panas matahari menyebabkannya jatuh ke tanah. Lalu beberapa menit kemudian, John pun datang dengan jeepnya. Dan begitu ia keluar dari kendaraannya, ia menemukan Ben sudah terbaring dan tak bergerak di tanah. Untuk memastikan Ben sudah benar-benar tidak bernyawa, John menembakkan 3 pelurunya di sekitar badan Ben, dan Ben pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa. John pun merasa lega dan percaya bahwa perburuan itu akhirnya berakhir dan memutuskan untuk pulang. Tanpa ia sadari, Ben hanya melemah dan berpura-pura mati untuk mengelabui John. Di saat itu, Ben mulai mengingat beberapa hari sebelumnya ketika ia berada dalam momen romantis dengan Lena. Mereka berdua menghabiskan hari-harinya di sebuah kolam alami yang di dalam sebuah goa, ketika saat itu Lena memberitahunya tentang beasiswa yang ia terima dari perguruan tinggi di kota lain. Di sana, Lena mengatakan bahwa kelas akan segera dimulai dan bertanya kepada Ben, apakah ia akan ikut bersamanya. Mengingat keputusan salah yang ia buat, Ben pun meneteskan air mata penyesalannya, karena jika ia memilih mengikuti Lena, tentunya tidak ada kejadian seperti ini. Sementara itu, John yang sedang berada di mobil dan menelpon agennya, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja untuk menutup kesepakatan dengan perusahaan Cina. Namun di tengah panggilan itu, ia melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Dan ketika ia melihat melalui teropong, ia menemukan bahwa Ben masih hidup. John pun murka, lalu John memutuskan untuk menyelesaikannya sekali, dan kali ini ia tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisi Ben. Namun karena targetnya terlalu jauh dan begitu ia menarik pelatuknya dan selalu saja tembakan John meleset dari sasaran. Melihat bahwa John telah menemukan lokasinya, Ben pun bergegas mencari perlindungan di dalam goa. Sesampainya Ben di dalam goa, dan itu adalah goa yang sama di mana ia pernah mandi bersama Lena. Tetapi sayangnya kolam alami itu airnya sudah benar-benar kering, membuat Ben semakin putus asa. Kemudian di luar, John menggunakan komunikator untuk memanggil Ben dan ia meminta Ben untuk keluar karena tidak ada lagi jalan keluar bagi Ben untuk kabur dan mengelabuinya. Ben pun yang sudah merasa lelah mencoba untuk istirahat. Beberapa jam pun berlalu hingga tiba malam hari. John pun terus menunggu Ben dengan lampu sorot depan jeepnya yang menyala. Pada saat yang sama, Ben mencoba menahan dingin yang begitu intens. Ketika itu ia mendengar suara tetesan air embun jatuh dari langit-langit bebatuan goa. Dan tanpa membuang waktu, ia pun segera meminum air tersebut sehingga dapat memulihkan kembali energinya dan dahaganya. Setelah rasa hausnya terpuaskan, Ben mencoba memikirkan cara menghadapi John ketika ia ingat ketapel yang ditinggalkan Charlie di Kopar. Untuk menguji bidikannya, ia menumpuk beberapa batu dan mulai menembak ke arah batu yang tersusun itu, membidik dengan cara yang sama yang ia ajarkan pada Lena. Meskipun bukan senjata api, Ben mengenai semua target dengan mudah, dan ia hanya mengandalkan ketapel itu sebagai satu-satunya bentuk pertahanan dirinya. Setelah itu, ia meninggalkan goa dengan memanjat melalui lubang di langit-langit dan turun gunung tanpa diketahui oleh John. Di luar, ia melihat John sedang duduk menunggu Ben keluar. Karena dirasa Ben tidak keluar juga, John pun bangun dari kursinya untuk buang air kecil. Ben memanfaatkan kesempatan itu dan segera berlari dan masuk ke dalam mobil jeepnya John, mengambil jaket dan mematikan lampu baca, sehingga John tidak menyadari kehadirannya.
Namun karena buru-buru dan takut ketahuan, Ben lupa tidak menutup rapat kembali pintu mobil tersebut. Begitu John selesai buang air kecil, ia pun menghampiri mobilnya untuk mengambil botol minuman dari laci mobil. Tetapi ketika ia menutup pintu, lampu bacanya tetap menyala. Ia kemudian menyadari bahwa pintu pengemudi hanya terbuka sedikit, menunjukkan bahwa seseorang telah masuk ke mobil tersebut. Mencurigai Ben ada di dekatnya, ia pun segera masuk ke jeepnya dan mulai memundurkan kendaraannya. Kecurigaannya pun terbukti ketika Ben yang bersembunyi di belakang terpaksa merunduk untuk menghindari tertabrak. Dan berkat lampu depan jeepnya, John dengan mudah menemukannya. John kemudian mempercepat mobilnya dalam upaya menabrak Ben. Akan tetapi Ben segera menghindar dan bersembunyi di balik batu. John yang sudah begitu muak dipermainkan oleh Ben, lalu mengeluarkan kotak dinamit yang ambil dari tambang milik Charlie. Ia pun mulai melemparkannya ke batu di mana Ben bersembunyi. Ben pun terpaksa melarikan diri dari satu batu ke batu lainnya, dan hal itu membuat John tertawa. Sampai akhirnya Ben pun terpojok di salah satu batu. Lelah bermain dengan targetnya, John pun mengambil senapannya dan mulai menembaki dinding batu itu untuk memaksa Ben keluar. Dan jika John terus menembaki batu tersebut, hanya masalah waktu saja sebelum peluru itu menembus batu dan mengenai Ben. Namun, John terus menembaki beberapa kali sampai senapannya benar-benar kosong. Saat John ingin mengisi magazinnya, Ben memanfaatkan hal tersebut dan berdiri di depan John dengan memegang ketapel di tangannya siap membidik John. Dan begitu Ben melepaskan ketapel itu, Ben mengenai John tepat di kepalanya. Tembakan ketapel itu membuat John tidak sadarkan diri dan ia pun jatuh ke kabin mobil, membenturkan wajahnya ke setir. Keesokan paginya, pria tua itu terbangun di dalam jeep, tangan dan kakinya diikat dengan tali. Sementara itu di luar, Ben mengembalikan energinya dengan minum air dan makan yang cukup untuk melewati perjalanan pulang. Setelah itu, ia pun masuk ke mobil. Dan dalam upaya terakhirnya, John mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukannya karena sheriff tidak akan percaya ceritanya. Meskipun begitu, Ben bertekad mengambil resiko. Dan ketika ia akan menyalakan mobil, telepon berdering. Ben tahu bahwa mitra bisnisnya John menelpon. Putus asa, John pun mencoba menawarkan Ben $1 juta. $1 million. Cash. Namun Ben tidak tertarik, lalu melemparkan ponsel John keluar. Dan Ben pun segera membawa John ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Ben memberitahu sheriff dengan mengatakan bahwa John telah menembak Charlie dan tubuhnya ada di bagasi mobil. John menyangkal segalanya dan menuntut haknya untuk menelpon pengacaranya. Setelah itu, mereka berdua pun dipanggil untuk diinterogasi, dan meskipun Ben menceritakan segalanya, namun sheriff mengatakan bahwa keduanya akan dianggap tersangka dalam kematian Charlie. Ben tahu bahwa ia tak seperti John, dan ia tidak punya uang untuk menyuap sheriff tersebut, dan berharap sheriff itu akan percaya dengan kata-katanya. Lalu, Ben disuruh menunggu di dalam sel, dan menanyakan kebenaran itu kepada John. Ketika sheriff masuk dan bertanya kepada Ben berapa banyak yang ditawarkan John untuk membungkamnya, Ben pun mengatakan pria itu menawarkan $1 juta. Dan menyadari bahwa Ben mengatakan hal yang sebenarnya, sheriff pun membebaskan Ben dari tuduhan pembunuhan Charlie. Saat keluar, Ben bertemu John lagi, yang bertanya apakah Ben puas telah memenangkan konfrontasi tersebut dengannya. Meskipun hasilnya nanti, John meyakinkan bahwa ia tidak akan lama di penjara. Lalu ia meminta sheriff untuk mengantarkannya ke kamar kecil. Di saat Ben dan para polisi sibuk membaca sebuah artikel tentang John yang mengirim pekerja Amerika ke Asia, namun beberapa menit kemudian, semua orang mendengar suara helikopter mendarat di sebelah kantor polisi. Ben yang menyadari hal itu segera memeriksa kamar kecil, dan ternyata John sudah melarikan diri dengan helikopternya. Ben hanya bisa pasrah dan menahan emosi ketika John kabur dengan helikopternya. Meskipun John menjadi buronan polisi, Ben membiarkan pihak berwenang yang menangani masalah itu. Lalu Ben memutuskan untuk menyusul pacarnya, Lena. Dan Ben kemudian melakukan perjalanan ke Colorado dan menemukan rumah di mana Lena tinggal. Melihat pacarnya dalam keadaan seperti itu, Lena pun bertanya apa yang telah terjadi, dan Ben pun menceritakan semua insiden yang terjadi di gurun. Saat malam tiba, pasangan itu tidur bersama dan Lena bertanya apakah Ben akan kembali ke gurun sebagai pemandu berburu. Ben mengatakan ia berjanji akan tinggal bersamanya sampai akhir. Lena pun senang mendengarnya dan mereka berdua beristirahat di tempat tidur. Yang tidak mereka sadari bahwa di luar, John muncul dengan senapan, ingin balas dendam kepada Ben. John kemudian menerobos masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang menggunakan alat untuk menghancurkan kunci. Tanpa bersuara, John menaiki tangga dan mencapai kamar tidur pasangan itu, di mana ia mengarahkan senapan ke Ben yang masih tidur. Namun begitu John menarik pelatuk, Ben terbangun dan menyadari itu hanyalah mimpi buruk. Namun tanpa sepengetahuan Ben, ternyata John sudah benar-benar berada di sana, duduk di depan tempat tidur mereka dan mengatakan ia datang untuk membereskan kekacauan yang sudah dibuat oleh Ben. John kemudian bersiap untuk menembak Ben, namun Lena yang sudah menyadari kehadiran John segera mengambil revolver di sebelah tempat tidurnya dan menembak orang gila itu. Gadis itu kaget dan menjatuhkan senjatanya, tetapi Ben cepat mengambilnya kembali dan menembakkan tembakan kedua ke arah John.
Mengetahui bahwa John tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan balas dendam, Ben memutuskan untuk mengakhirinya sekaligus. Dengan senjata mengarah ke John, ia menarik pelatuknya kembali dan mengakhiri semuanya, dan John pun tewas.